Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Barat dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Serly Zulkarnain menjumpai Anda dalam dialog sumber bicara pada sore hari ini. Pemirsa, ada hal yang menarik yang kita bahas dalam sumber bicara kali ini terkait dengan sawit. Dan tentunya ini harga sawit ya, di mana beberapa bulan terakhir ini fluktuasi harga sawit ini menjadi hot topic perbincangan di berbagai media. Dan tentunya dampak dari sawit ini sendiri yaitu kenaikan harga minyak goreng, dan ini memang kita rasakan semua oleh masyarakat Indonesia. Sempat langka dan juga harga minyak goreng naik dan juga berfluktuatif. Dan ini mungkin akan kita bahas dan kita kaji kembali dalam dialog sumber bicara pada sore hari ini bersama narasumber kita yang telah hadir di studio TVRI Sumatera Barat terkait dengan harga sawit turun petani menjerit. Di samping kanan saya telah hadir Bapak Azmal AZ SP, MEP Subkoordinator Tahunan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum, selamat sore Pak Azmal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak. Baik, selanjutnya kita juga telah kehadiran Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Cabang Sumatera Barat, Bapak Bambang Wiguritno. Assalamualaikum, selamat sore Pak Bambang. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Serly. Baik, selamat sore. Dan juga kita kehadiran Ketua Asosiasi Petani Sawit Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Bapak Jufri Nur, selaku Apkasindo ya Pak ya. Assalamualaikum, selamat sore Pak Jufri. Selamat sore Bu, selamat sore. Baik, terima kasih Pak Jufri, Pak Bambang dan juga Pak Azmal. Kita kembali mengulas nih Pak terkait dengan fluktuasi harga sawit. Ini sempat heboh ketika harga sawit naik dan ini membuat kelangkaan atau harga minyak goreng juga tinggi ya Pak Azmal ya. Tapi sebenarnya bagaimana sih Pak penetapan harga itu sendiri dan bagaimana cara pemerintah untuk menentukan harga sawit yang perlu diketahui oleh masyarakat nih Pak Azmal? Terima kasih. Jadi pertama-tama Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini bekerja untuk penetapan tadi sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu di mana keberpihakan pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Selanjutnya tentang sawit ini pun sudah ada permentan yang mengaturnya, yaitu Permentan Nomor 1 Tahun 2018. Dan untuk Provinsi Sumbar, di mana Provinsi Sumbar sudah ada juga pergub untuk mengatur tentang sawit tadi, Pergub 28 2020. Jadi itu tidak semua provinsi di Indonesia ini mempunyai pergub untuk mengatur pembelian sawit tadi. Jadi kita di Provinsi Sumbar ini dengan adanya pergub tadi, kalau nggak salah saya masih 8 akhirnya baru kalau nggak salah saya beberapa bulan terakhir ini baru 8 yang mempunyai pergub tentang sawit tadi. Jadi kita dalam tim penetapan tadi keberpihakan kepada petani itu kita utamakan sekali. Baik. Jadi dalam tim ini ada tim tadi itu dari Dinas Perkebunan, dan ada dari Gapki, ada dari Apkasindo, ada dari akademisi, ada dari ahli, ada dari Dinas Perdagangan, dan lengkaplah di dalamnya tadi itu kita melakukan penetapan. Untuk Provinsi Sumbar, penetapan ini kita lakukan 4 kali dalam sebulan. Jadi tiap minggunya kita tetapkan. Sebelum kita tetapkan, itu ada verifikasi. Jadi data masuk yang ada dari Gapki tadi itu, dari kebun-kebun tadi itu, pabrik-pabrik tadi, data yang masuk, inilah yang kita verifikasi. Jadi sehari sebelum ditetapkan, diverifikasi dulu data yang masuk, barulah besoknya diadakan penetapan. Nah ini cara kerja tim penetapan Provinsi Sumbar tadi. Baik, kalau untuk minggu ini Pak Azmal, berapa harga sawit kita Pak? Jadi tadi pagi kami sudah menetapkan, yaitu dalam periode keempat tadi itu, di bulan Juli harga TBS tadi 2041.01 kalau nggak salah saya. Jadi ada kenaikan dari minggu sebelumnya. Berapa minggu sebelumnya? Kalau minggu sebelumnya itu 1791. Nah, ada tren kenaikannya juga, dan sebelumnya lagi
masih ini, sebelumnya 17.53 kalau nggak salah saya. Jadi minggu kedua tadi itu tuh, dan minggu ketiganya udah naik, dan minggu keempatnya ini udah naik. Jadi mudah-mudahan ke depannya akan naik. Tetapi ini permasalahan sawit turun, anjlok tadi itu harga, bukan terjadi di Provinsi Sumbar saja. Merata. Ini terjadi di seluruh. Baik. Nah, inilah kita bagaimana caranya kita bersama-sama tim tadi itu tuh untuk supaya peluang-peluang untuk apa cara untuk menaikkan daripada harga TBS tadi. Tadi pun dalam rapat kami bicarakan juga tadi itu rapat sebelumnya ya itu bagaimana untuk uji rendemen. Jadi kami bersurat juga nanti ke Gapki, ke perusahaan-perusahaan yang ada, bagaimana cara pengujian rendemen. Tetapi ada permasalahan. Dari harga yang ditetapkan tadi, yang tiap minggu kita tetapkan, itu tuh harga untuk mitra. Harga mitra ya Pak ya? Tetapi harga yang belum bermitra, ini petani swadaya, pekebun swadaya tadi itu, inilah yang belum mendapat kecocokan harga tadi itu. Mungkin kita mendengar ada sekian-sekian harganya jauh di bawah harga yang ditetapkan. Nah, inilah bersama-sama kita bagaimana petani-petani atau pekebun yang belum tergabung di mitra tadi untuk supaya bisa dia bermitra. Kami sudah membuat juga tim penetapan harga tadi minggu kemarin gitu, rapat kami minggu kemarin. Yaitu bagaimana untuk kelompok-kelompok yang belum tergabung tadi itu. Bagaimana untuk membuat koperasi, bagaimana untuk membuat ini. Jadi itu kami minta juga dari Dinas Koperasi untuk supaya ada pembinaannya tadi. Jadi dari rapat kemarin itu tuh nanti dari Dinas Perkebunan akan membuatkan nota dinas untuk ke Dinas Koperasi bagaimana pembinaan pekebun-pekebun yang ada di Provinsi Sumbar. Oke, baik. Nah, ini memang pemirsa sudah jelas ya bahwa memang ada tim khusus yang menetapkan harga, dan itu harga saat ini dan harga yang ditetapkan tersebut untuk mitra, petani yang bermitra seperti itu ya, Pak Azma. Kita ke Pak Bambang nih selaku Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit nih, Pak. Melihat fluktuasi harga dan juga potensi sawit di Sumatera Barat, ada 6 daerah nih apa ya? Ini bagaimana melihat kondisi saat ini, Pak? Kalau kondisi saat ini sebenarnya kalau sekarang ya, tren sekarang itu kalau produksi baik ya, kalau produksi bagus ya. Hanya memang kendalanya di harga TBS, terutama yang non mitra. Kalau mitra seperti yang disampaikan oleh Pak Asmal tadi, harganya sudah lumayan baik daripada 2 atau 3 minggu yang belakangan, walaupun dulu pernah mencapai harga 4.500 ya Pak Ketua ya. Jadi mudah-mudahan dengan kebijakan pemerintah terbaru, pungutan ekspor dinolkan mulai 15 Juli sampai 31 Agustus ya, mudah-mudahan nanti harga TBS baik mitra maupun non mitra itu lebih baik lah daripada yang seperti sekarang ini. Kalau dari pengusaha sendiri nih Pak Bambang, untuk harga saat ini itu masih termasuk stabil nggak Pak? Atau sebenarnya lebih baiknya di range berapa nih Pak? Kalau untuk harga TBS ya, kalau mau kita ya lebih bagus. Ya. Mau kita tuh ya seperti sebelum adanya larangan ekspor. Kenapa harga sawit sekarang itu cenderung turun ya? Ya disebabkan memang karena adanya pelarangan ekspor ya bulan April ya. Jadi walaupun hanya sebulan bisa ekspor kembali, tapi kan tidak serta-merta kita bisa ekspor karena tingkat kepercayaan dari pihak luar importer itu kan menjadi berkurang ya dengan adanya kebijakan pemerintah. Jadi kalau dari kami selaku pengurus GAPI hendaknya peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu tidak harus diambil secara komprehensif, jadi tidak terkotak-kotak gitu. Ini kan terkait dengan minyak goreng ya. Sebenarnya kalau harga komoditas itu tidak bisa seperti itu, karena kita berkaitan dengan dunia luar ya. Gitu. Dengan fluktuasi yang signifikan kemarin nih Pak, ada harga yang benar-benar anjlok dan juga naik itu ya. Apa sih dampaknya bagi pengusaha sendiri nih Pak, yang jelas waktu beberapa bulan yang lalu ini Pak?
Ya terus terang saja kalau dari sisi kita kalau mau ekspor ya kendalanya sekarang terkait dengan pengapalan ya. Pengapalan itu juga masih bermasalah sekarang karena kita kesulitan untuk mencari kapal baru karena sudah diambil oleh negara lain ya untuk crude oil dan lain-lain begitu ya. Sehingganya kalaupun kita bisa ekspor sekarang ya terbatas juga ya karena kalau di Sumatera Barat ini kan ada 3 eksportir yang utama ya, Wilmar Nabati Indonesia, kemudian Wira Indomas, kemudian Padang Raya Cakrawala atau Apikal ya. Jadi hanya 3 ini eksportir utama yang di Sumatera Barat. Jadi kalau misalnya kita mau ekspor, jadi ada terkendala dengan pengapalan ya otomatis minyak CPO kita masih tertahan di Teluk Bayur, belum bisa diekspor. Begitu Bu, itu kendalanya yang utama ya dari sisi pengusaha. Kemudian kalau dari pabrik-pabrik, kalau misalnya grup-grup besar mungkin dia punya refinery, ya, dia mungkin bisa, kalaupun tidak bisa diekspor, dia bisa antar ke tempat lain seperti ke Dumai atau ke Gresik gitu ya. Tapi bagi pabrik-pabrik yang tidak punya refinery, dia kan tentu mengantarnya ke trader. Ada 3 trader ini ya. Kalau dia tidak punya kontrak atau kontraknya dibatasi, contoh hanya 100 ton satu hari, sementara dia terus produksi CPO, mau dikemanakan CPO-nya? Ya, ini hendaknya menjadi perhatian pemerintah juga ke depan. Ada konsumen yang sempat pindah ke lain hati juga nggak Pak ketika kejadian kebijakan yang kemarin? Ya pasti Bu. Yang jelas dari India contohnya atau Bangladesh atau Pakistan ya, tentu mereka mengalihkan permintaannya ke negara lain seperti Malaysia. Jadi momentum itu diambil oleh Malaysia. Larangan ekspor CPO dari Indonesia itu diambil oleh Malaysia. Sekarang untuk nariknya lagi butuh effort yang cukup kuat sebenarnya. Iya, baik. Itu menyulitkan kita juga sebenarnya. Oke, baik Begitu. Pak Jeffrey. Nah, ini dari petani sendiri Pak. Tadi Pak Azma menyatakan untuk sekarang ini harga mitra ya Pak ya, untuk 2041 ini. Sebenarnya kalau realisasi tanpa yang di petani itu sendiri berapa sih Pak harga jual TBS ini Pak? Terima kasih Bu Shirley. Mungkin petani ini ada 2. Kalau lihat di mata saya kan ada 2. Petani yang bermitra dan petani yang belum bermitra, bukan tidak bermitra, belum bermitra. Kalau petani yang sudah bermitra itu, kalau saya lihat itu cukup, bisa dikatakan sudah mencukupi lah, tidak terlalu jauh. Berhubung karena yang petani mitra ini kan binaan dari perusahaan terus dari awalnya, sehingga harga sekarang ini kan mencapai 2041 tadi hari ini, periode 22 sampai 31 Juli. Tetapi yang lebih sesuai dengan tema kita hari ini, harga sawit turun, petani menjerit. Yang lebih menjerit adalah petani yang belum bermitra, ialah petani swadaya. Ini yang terlalu menjerit Pak, menjerit Bu. Berapa Pak harganya Pak? Sehingga 800 Bu. Untuk 600, saat ini Pak? Untuk saat ini. Itu dari pengumpul. Kalau harga di pabriknya 1.200, ini belum apa lagi Bu, belum mencapai hasil yang maksimal. Berhubung karena biaya personal aja kalau saya hitung itu sampai Rp600 Bu per kilonya. Belum pupuk lagi, belum angsuran mobilnya lagi, belum anak sekolah lagi. Ini kemana dia carikan? Ini makanya dengan kebijakan pemerintah yang dia katakan hapus pajak ekspor, pungutan, ini belum ada dampak bagi kami. Nah, ini belum ada dampak satupun karena harga sawit itu masih terlalu rendah. Dan kita bandingkan dengan harga ekspor dunia Rotterdam itu dan harga CPO dalam negeri ini jauh berbeda. Kalau kita hitung dari harga Rotterdam itu kita bisa mencapai Rp14.000 CPO. Tetapi kenyataannya kita dalam penetapan harga tim tadi masih Rp8.000. Ini ada hampir 50%. Kemana 50% itu harga CPO itu? Ini sehingga petani ini kami pun
dari tim keliru. Kemana? Ada apa ini kejadian di Baik. dalam negeri ini? Baik. Nah, itu Bu. Nah, Pak Jufri, apa sih yang membuat petani yang belum juga bermitra seperti itu, Pak? Ada kendalanya di mana nih, Pak? Kendalanya mungkin ini Bu. Dalam sebagian perusahaan itu tidak mau menerima dari petani yang belum mitra, sehingga perusahaan itu berkesimpulan mungkin yang belum bermitra ini sawitnya kurang bagus. Pembinaan tidak ada, pupuk tidak jalan, belum teratur kan. Itu dari perusahaan. Tetapi kami dari petani sebaiknya mitrakan juga, tapi nilainya tolong dikurangkan. Yang lebih bandelnya sekarang yang di luar GAPKI ini. Ada perusahaan-perusahaan yang tidak di bawah naungan GAPKI yang namanya pabrik tanpa kebun. Pabrik tanpa kebun. Tanpa kebun. Itu sudah juga sudah menyalah aturan juga, Bu. Sebetulnya GAPKI, pemerintah ini aturkan. Tolong Tertibkan? Ditertibkan itu supaya sehingga kemarin ini ada edaran dari Kementerian Perdagangan supaya pabrik itu minimum itu 1.600. Kenyataan tidak ada. Nah, ini sudah ada lagi surat edaran gubernur, tidak diabaikan. Apalagi petani, pemerintah juga tidak menteri juga sudah berbicara tidak diindahkan. Ini bagaimana perusahaan ini? Baik. Itu. Nah, ini yang perlu kami sampaikan ke GAPKI, Pak Dinas Provinsi, supaya ini tolong bagaimana caranya supaya pabrik itu betul-betul bisa mengindahkan peraturan surat edaran ini. Minimalnya petani itu 1.600 sudah lumayan. Baik. Sudah ada sisanya Rp1.000. Bisa untuk anak sekolah, bisa untuk bayar mobil dia. Baik. Gitu, Bu. Baik, langsung mungkin Pak Azmal bisa direspon seperti ini. Sebenarnya pembinaan itu kan memang terus dilakukan ya Pak ya untuk dinas sendiri. Tapi apa nih Pak kendalanya atau tantangan? Jadi pertama banyak sebenarnya kendala tadi itu. Kenapa tadi itu petani yang belum bermitra tadi itu. Yang terdampak dengan harga tadi seperti disampaikan oleh Pak Jupri tadi itu kan petani yang belum bermitra. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian sudah membuat edaran himbauan untuk supaya harga minimum tadi itu pembelian tadi itu seharga 1.600. Itu ditindaklanjuti lagi dengan adanya surat dari gubernur ditujukan ke kabupaten penghasil sawit di Provinsi Sumbar untuk supaya dilaksanakan himbauan tadi, yaitu pembelian minimum untuk 1.600. Toh kenyataannya di lapangan masih banyak dan masih belum bisa diterapkan tadi. Kita berpikir begini, pertama sekali pabrik-pabrik yang menerima tadi, pabrik-pabrik yang membeli tadi, itu sesuai dengan edaran Menteri Pertanian, yaitu yang tergabung di dalam GAPKI, yang hadir di dalam waktu rapat Menko Maritim Luhut Binsar, di mana perusahaan-perusahaan tadi setuju untuk membeli dengan harga 1.600. Ini naungan GAPKI ya Pak? Ya, jadi kenyataannya apakah perusahaan-perusahaan ini hadir waktu pas penetapan? Kita tidak memperpanjang kesananya, bagaimana supaya himbauan dari menteri ditindaklanjuti dari gubernur tadi itu supaya bisa melaksanakan pembelian minimum 1.600 tadi. Inilah yang bersama-sama kita ini kan. Tetapi kenyataannya masih untuk bagaimana untuk menerapkan tadi masih banyak kendala-kendalanya. Kendala-kendalanya tadi untuk petani yang belum bermitra, perusahaan tadi belum bisa menerima hasil tadi karena masalah rendemennya, masalah hasil dari TBS-nya, ini yang menjadi permasalahan. Dan bagaimanapun secara bersama-sama, baik itu GAPKI, baik itu Apkasindo, dan dari pemerintah sendiri supaya
bisa kita menerapkan ini. Jadi dalam tiap minggu kami bicarakan peluang-peluang untuk bagaimana supaya ini. Baik, baik Pak Azmal. Pak Bambang dan juga Pak Jufri, kita tahan dulu nih ya. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita terkait dengan harga sawit ini setelah jeda iklan berikut ini. Baik pemirsa, kembali dalam dialog sumber bicara pada sore hari ini terkait dengan harga sawit turun, petani menjerit. Kami juga mengundang Anda untuk berdiskusi bersama kami di 0751463133 untuk Anda yang berada di luar Kota Padang dan di 463133 untuk Anda yang berada di wilayah Kota Padang terkait dengan harga sawit atau mungkin para petani yang saat ini ingin bertanya langsung. Kita sudah kehadiran 3 orang narasumber kita dari Apkasindo, dari Gapki Cabang Sumbar dan juga dari Dinas Perkebunan dan juga TPH Provinsi Sumatera Barat. Kita tadi sudah mengulas sedikit ke Pak Bambang lagi nih Pak. Yeah. Nah terkait tadi ada saran dari Pak Jufri dan juga Pak Azmal terkait dengan mungkin perusahaan-perusahaan yang mungkin bisa mengambil dari petani-petani yang swadaya ya Pak Jufri ya, untuk harganya bisa lah dibantu para petani kita. Ini gimana sebenarnya kendalanya nih Pak? Untuk petani mitra seperti disampaikan Pak Jufri Nur tadi nggak ada masalah. Ya. Karena memang selama ini mulai dari tanam, perawatan, pemupukan sampai panen itu di-handle lah sebagian oleh perusahaan. Jadi nggak ada masalah. Memang dengan yang non mitra kita banyak kendalanya. Yang pertama adalah terkait dengan legalitas. Ya. Jadi kalau ingin menggunakan harga mitra, tentu legalitas lahannya harus jelas. Ya kan. Kemudian sumber benihnya bagaimana, legitim atau ilegitim. Jadi kalau tidak jelas asal benihnya tentu kita tidak bisa terima. Kemudian apakah lahannya itu berada di kawasan hutan atau bagaimana, ya kan? Karena kebanyakan perusahaan-perusahaan yang sudah bermitra selama ini, mereka sudah mempunyai sertifikasi, contohnya seperti ISPO, RSPO, RFS atau ICC, ya. Artinya itu yang dikehendaki oleh buyer kita yang di luar negeri, ya kan. Jadi kalau tidak memenuhi kriteria yang mereka inginkan, kita tidak bisa terima buah mereka. Ini memang terkait kualitas ya nanti ya Pak ya? Tidak semata-mata kualitas, legalitas lahannya juga harus jelas, ya kan. Kemudian ya banyak hal lah. Kemudian selama ini kan petani-petani swadaya ini kan sudah mitranya itu bukan dengan Apkasindo ya, tetapi bukan dengan perusahaan, tetapi dengan ijon lah boleh saya bilang. Gitu apa ya. itu Pak? Pengumpul-pengumpul gitu. Ya, karena untuk komunitas kelapa sawit kan tidak bisa dibawa 20 kilo dibawa ke pabrik sendiri-sendiri pakai motor, nggak bisa Bu, ya kan? Jadi minimal itu pakai L300 lah biasanya yang paling kecil itu ya. Mungkin 1 ton begitu ya. Itu yang bisa dibawa ke pabrik. Ya kan, jadi memang harus ada pengumpul ya. Jadi sesuai dengan arahan dari Bapak Gubernur dan Menteri Pertanian juga ya, Bapak Gubernur lewat surat edaran tanggal 1 Juli kemarin Pak ya. Jadi memang kelembagaan pegebunan ini memang harus dimulai dari sekarang, jangan ditunda lagi ya. Contohnya kalau tahun kemarin itu menjelang akhir tahun harga bagus ya. Jadi petani kita tuh nggak mau replanting swadaya, karena mereka menginginkan mungkin nanti harga sawit akan bagus terus begitu kan. Padahal sebenarnya replanting itu sangat penting. Ya, dengan begitu kita bisa memproyeksikan berapa produksi untuk tidak hanya 1 tahun, mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan. Karena kalau pabrik yang bermitra ya dengan Pak Jufri Nur contohnya kan, kita udah tahu berapa produksi beliau nih selama 1 tahun nih, ya kan? Jadi disesuaikan dengan produksi kita dan dari pemasok yang lainnya, ya kan? Kalau yang non mitra kita nggak tahu, nih berapa si A nih produksinya besok berapa? Bisa 1000 ton, besok bulan depan bisa nggak 1.500? Nggak jelas. Baik. Jadi itu ketidakjelasan itu yang menjadi salah satu penyebab kenapa kita tidak bisa membeli dengan harga yang lebih baik. Ada berapa perusahaan kita nih Pak yang tergabung dalam Gapki? Kalau Gapki sendiri punya 19 anggota, ya, tersebar di kabupaten yang sudah disebutkan tadi. Ya, ada 19 anggota. Ada 19 anggota. Nah kalau perusahaan sendiri ada berapa nih Pak Jufri, perusahaan sawit yang ada? Setelah kami data beberapa hari yang lalu, perusahaan pabrik sawit ini sekitar 57 pabrik Bu. 57 pabrik itu termasuk
pabrik tanpa kebun. Nah, yang termasuk Gapki cuma 19. Nah, ini makanya bagaimana bisa diatur perusahaan pabrik ini bisa menjalankan apapun edaran dan apapun instruksi dari kementerian dan gubernur. Yang sekarang ini kan ada instruksi dari ada edaran dari kementerian dirjen dan gubernur tidak diindahkan. Sehingga petani ini kalau sudah dihitung 1.600 itu sudah lumayan itu. Bagi petani swadaya. 1.600 ya Pak 1.600 itu sudah diinstruksikan. Tolong pabrik itu mengambil membeli TBS petani swadaya ini 1.600. Ini kenyataannya tidak ada. Berapa Pak harganya? Harganya yang ambil hari ini dasar 1.200. AMP Wilmerta berapa 1.300 kata Bapak tadi. Sebetulnya setelah dihitung itu minimum. Paling minimnya 1.600. Nah, ini kenyataannya enggak. Berhubung karena petani swadaya ini yang menjerit, mohon perusahaan Pak Gapki ini tolong juga lah yang berhubungan dengan Gapki, cobalah indahkan juga lah instruksi ini supaya yang 1.600 ini minimal lah. Ini kehendak kami dari petani. Tapi ada ini juga nggak Pak, sosialisasi terkait dengan persyaratan memang supaya sawit tersebut atau TBS sendiri diambil dengan harga 1.600 atau yang layak tersebut. Karena kan tadi disampaikan oleh Pak Bambang, ini terkait kualitas dan juga legalitas. Mau nggak petani tersebut menjaga kualitas dan legalitasnya sendiri nih Pak? Itu udah lain apa-apa, Bu. Itu mungkin untuk harga mitra. Iya. Harga mitra itu 2.000 untuk dijadikan mitra yang memang itu. Nah, berarti tapi pemerintah kan sudah menganalisa karena ini tidak bisa dijadikan tidak bisa dijadikan untuk bermitra. Ya menjelang dia membentuk lembaga ya belilah sawit sawit petani ini 1.600 menjelang kejadian. Baik. Nah, ini yang terjadi masalah. Itu maka harapan kami kepada Gapki, tolonglah edaran dari menteri ini, gubernur ini, hargai juga lah, sampaikan ke perusahaan-perusahaan pabrik ini. Begitu Bu. Baik. Saya tambahkan ya Bu. Silakan Pak Bambang. Jadi sebenarnya pada awal Juli ketika baru saja terbit surat edaran dari Menteri Pertanian, beberapa pabrik itu sudah membeli harga petani sawit mitra itu, non mitra itu dengan harga 1.600 Pak. Sempat beberapa hari. Ya. Tetapi kemudian harga CPO kan kemudian turun kembali sampai ke level Rp6.000 ya. Jadi kalau harganya 8.000 sampai Rp9.000 mungkin tidak ada masalah sih kita beli dengan harga 1.600. Pernah kok, bukannya tidak, ya kan? Saya dapat laporan beberapa hari pernah sempat kita beli dengan harga 1.600 bahkan lebih. Tetapi kemudian harga CPO-nya turun kembali sehingganya kita tidak bisa membeli TBS dengan harga sesuai dengan surat edaran dari Menteri Pertanian maupun Gubernur. Maksudnya begini, jadi pabrik-pabrik juga kewalahan. Kalau dia beli dengan harga segitu ya tentu tidak sesuai dengan ongkos produksinya. Gitu. Tapi sempat kok, bukannya tidak sempat ya. Pernah. Memang sekarang seperti Pak Jufri Nur sampaikan tadi, harga per hari ini rata-rata antara 1.200 sampai Rp1.350. Baik. Ya, memang. Baik. Nah, ini gimana nih Pak Asma? Ada dari dinas sendiri nih terkait dengan ya kendalanya dan juga permasalahan yang ada untuk jual beli harga sawit ini Pak. Jual beli sawit ini sendiri. TBS-nya. Jadi untuk jual beli harga TBS tadi itu yang bermasalah sekarang ini kan untuk petani yang belum bermitra. Nah, di dalam peraturan gubernur, bagaimanapun untuk petani-petani yang belum bermitra tadi, kewenangannya sudah diatur juga untuk kabupaten. Jadi kabupaten dalam hal ini, daerah-daerah penghasil tadi ada 6 kabupaten di Provinsi Sumbar, inilah yang untuk membentuk kelembagaan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi, mendesak untuk membentuknya kelembagaan tadi. Kami, tim penetapan harga tiap minggu tadi itu mencari peluang-peluang, mencari peluang-peluang bagaimana untuk bisa menaikkan harga. Contoh, minggu sebelumnya kita bicara tentang yang uji rendemen, habis itu minggu
kedua kemarin ini kita bicara bagaimana untuk kelembagaan. Karena kelembagaan yang hadir di dalam tim penetapan tadi dari dinas koperasi tadi itu ada dinas koperasi, apakah kewenangan ini koperasi di kabupaten atau bagaimana? Jadi inilah kemarin itu sudah sempat kita bicarakan juga. Baik. Bagaimana untuk pembuatan kelembagaan tadi. Itu minggu kemarin itu. Dan minggu tadi itu topik yang panas-panasnya juga. Bagaimana tentang KPB. Karena bagaimana diberitakan tentang KPB, dampak dari PMK tadi itu, Peraturan Menteri Keuangan tentang penghapusan pajak ekspor tadi itu tuh untuk tanggal 15 sampai 31 Agustus tadi, bagaimana dampak untuk kenaikan harga. Ini pun kita bahas juga tadi. Sampai tadi timbul kesepakatan bagaimana tim tadi itu untuk bersurat. Kemana surat ini diarahkan. Baik. Nah inilah tadi itu yang kita bicarakan juga. Pak Azman, apa sih indikator untuk penetapan harga itu, Pak? Jadi penetapan harga tadi dari data yang masuk. Dari data yang masuk itu kompleks. Bagaimanapun ada lengkap itu dunia itu. Data yang masuk, apakah itu invoice dari perusahaan. Habis itu ada rumus-rumusnya juga untuk penetapan harga tadi itu. Baik, berarti memang tidak semudah itu ya ketok palu. Banyak pertimbangan-pertimbangan ya. Jadi itulah sehari sebelum ditetapkan ada verifikasi dulu. Baik, verifikasi ke? Verifikasi tadi itu tim verifikasi tadi itu. Tim tadi itu aja ya, Pak? Seperti ini. Tadi ditetapkan verifikasi hari sebelumnya. Baik. Perwakilan dari Disbun, Gapki dan Apkasindo. Ya, baik. Dan verifikasinya. Nah, Pak Jufri, berapa sih sebenarnya jumlah petani kita yang terdaftar di Apkasindo dulu nih, Pak, dibanding dengan yang tidak seperti itu? Jumlah petani secara detail saya tidak mengetahui juga, tapi pada prinsipnya petani itu puluhan ribu lah, Bu. Puluhan ribu ya, Pak. Dengan areal perkebunan sawit di Sumatera Barat itu sekitar 400.000 hektar. 400.000. Dan untuk petani rakyat, kebun rakyat itu sekitar 200.000 hektar gitu. Nah, itu. Kalau untuk 400.000 dan 200.000 hektar ini, Pak, berapa sih yang bisa dihasilkan? Mungkin yang penghasilannya, iya. Kalau kita lihat 1 juta ton lebih. 1 juta ton lebih. Per tahunnya itu. Untuk hasil dalam 400 ton ini. 400.000 hektar itu. 1 juta ton, 1,2 juta. 1,2 Kalau juta kita per? lihat dari tahun 2020 itu. Baik. Nah, itu. Bisa juga tambahkan nih, Bu, masalah yang menjerit tadi. Ya. Saya juga belum ini sama Pak Bambang ini. Dengan surat edaran ya? itu. Mungkin dengan surat edaran yang keluar 1 hari, mungkin pelaksanaan 1 hari. Tapi pemerintah itu sudah menghitung. Contohnya penjualan CPO itu sudah berapa? Contohnya 1.000 US dollar lah dulu. Atau 900 lah. Dikalikan apa? Dikalikan harga rupiahnya. Sudah mencapai, kalau CPO itu aja 8.000 rupiah untuk swadaya, ini udah lumayan. Harus bisa memilihnya minimal itu 1.600. Itu. Nggak bisa di bawah itu lagi, Bu. Itu kali-kalinya udah pemerintah sudah, Kementerian itu sudah memberikan edaran tuh, sudah putus kali-kalinya dia itu. Nggak betul ini. Itu makanya kami dari petani, ke Gapki, tolong kasih tahu imbauan kepada pabrik-pabrik sawit itu, supaya membeli itu, apalah, sesuai dengan Menteri surat edaran itulah, 1.600 minimalnya itu. Iya, baik. Jangan diturunkan lagi. Ini permintaan petani nih. Sulit nih. Baik. Nah, Pak Bambang, kalau untuk sejumlah perusahaan ini sendiri dari kan punya perkebunan sendiri rata-rata ya, Pak ya? Iya. Ini sudah mencukupi apa belum, Pak? Atau memang harus mengambil dari petani yang di luar? Memang dari kapasitas produksi memang kita harus mengambil dari luar juga. Berarti bisa Makanya kita harus punya mitra, ya kan? Rata-rata kebun itu biasanya 30% itu disuplai dari mitra. Baik. Atau non mitra lah gitu ya. Tidak bisa sepenuhnya dari intinya, dari inti kebun inti kita. Karena apalagi sekarang banyak perusahaan tuh yang sedang peremajaan dari planting sampai dengan 2,5 tahun sampai 3 tahun itu tidak ada produksi. Sehingganya kapasitas pabrik tentu berkurang throughputnya begitu kan. Sehingganya memang harus diambil
buah-buah dari mitra. Begitu. Berarti tetap memanfaatkan yang petani swadaya Ya, tadi harus. ya, Bu, ya. Ya, harus. juga itu, Bu. Jadi Ya. mungkin ada pembicaraan yang bisa membuat harga lebih enak lagi Iya, ya. mungkin Ya, ya. sebagai tambahan saya juga, Ya, ya baik. kan, mungkin informasi untuk kita semua nih Pak Jupri. Iya. Baik. Informasi yang saya dapat dari Teluk Bayur, sampai dengan 10 hari bulan Juli kemarin belum bisa ekspor. Ya. Belum bisa ekspor. Jadi itu kendalanya, itu kendala kita ya. Dan itu tentunya menjadi kendala kita bersama. Ini kan kalau kita tidak bisa ekspor mau diapain tuh CPO yang tertumpuk di Teluk Bayur? Mungkin sampai 80% ya tangkinya sekarang itu. Tadi Iya. kendalanya kapal juga ya Pak ya? Pengapalan. Pengapalan juga. Kendalanya, pengapalan. Ini Tapi sejak- alhamdulillah beberapa hari ini sudah mulai kita sudah bisa ekspor ke Cina, Tiongkok ya, kemudian ke India, Pakistan dan Bangladesh. baik. Sudah ada ekspor kembali. Sudah ada tapi mulai tapi lagi. petani ini, Bu, kalau memang betul-betul tuh tank tuh penuh full, kami tidak di masalah juga. Tapi kenyataannya sekarang ini CPO jalan terus. Kok harga begini terus kan itu? Ini jadi masalah juga. Kalau tank full, Ya. kami tidak di masalah. Nah, berarti tidak jual CPO lah. Baik. Pun sawit kami tidak diantar juga ke pabriknya, Ya. tidak di masalah juga. Tapi dia CPO jalan, kenyataannya harga ini tidak diindahkan tidak diindahkan himbauan dari kementerian. Kami dari petani itu, apalagi kami petani, Bertanya-tanya lagi ya, Pak ya. menteri dan gubernur tidak diabaikan. Itu. Langsung Tapi dari- kalau petani sudah marah lagi, ini sulit. Kalau di masalah pabrik, ditutupnya bagaimana? Jalannya karena orang kampung. Jalannya ditutup bagaimana? Sama rugilah kita kan itu. Iya, Jangan iya. terjadi itu yang akan terjadi itu harus kita ini kan. Hindari ya Pak Jupri Kita ya? hindari itu. Nah, itu Ini kan- kemungkinan itu Pak Bambang yang harus kita ini kan lihat ke lapangan, ke pabrik itu. Itu hati nurani petani itu. Petani Ya sudah sampaikan ke saya. Pak salurkan. Tapi masih saya stop, jangan. Iya. Kasihan kita. Tapi kalau enggak juga lagi, ini sulit. Nah, jangan dibiarkan petani marah itu. Gitu, Iya, Bu. memang iya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, petani-petani itu misalnya hari ini produksi dia 1 ton begitu ya. Dia nggak bisa bawa sendiri produksinya ke pabrik secara langsung. Pasti lewat pengumpul kan. Iya, pengumpul. Ya. Kalau pengumpul itu sebenarnya harganya sudah bagus. Tapi Ya. sampai ke petaninya lagi Pak. Sampai petani pasti. Nah. Pasti ada disparitas harga. Ada disparitas Itu lagi memang- seperti itu. Memang klasik lah itu kan. Sebenarnya tidak hanya produk sawit sih, semua produk pertanian juga seperti itu. Karena mereka sudah sistem ijon. Misalnya ibu ibu punya kebun 2 Iya. hektar, misalnya satu bulan bisa menghasilkan contoh 4 ton begitu ya. 4 ton itu mesti dibawa ke supplier A contohnya kan. Nah, nanti supplier A itu mengambil juga dari petani-petani yang lain, baru dia bawa ke pabrik. Seperti itu, Bu. Baik. Tata niaga Fenomena yang ada sawit seperti yang itu. ada sekarang seperti itu. Nah itu juga berlaku sebenarnya di komoditi lain ya Pak ya? Seperti Berlaku itu juga juga. sama. Nah. Berarti itu kelembagaan Kelembagaan di luar aturan, Bu. Di luar Iya. aturan. Kalau ini dijadikan kelembagaan bagaimana, Pak? Nah. Saya pikir nggak ada. Supplier ini dijadikan ke kelembagaan ini diraih oleh perusahaan dengan harga, kalau memang itu swadaya, ya jangan inilah sekian persen dari harga penetapan. Iya. Nah, ini bagaimana ini menurut Bapak dengan apa kita? Kalau Langsung sawit ditanya rakyat nih. itu kan makanya sebenarnya pemerintah menggalakkan program peremajaan sawit rakyat itu kan untuk itu sebenarnya. Jadi supaya dari awal itu jelas semuanya. Lahannya kan gitu ya Pak ya. Baik. Lahannya, asal benihnya, ya kan. Kemudian ujung-ujungnya kan tentu ke produktivitas. Baik. Kalau sawit masyarakat kan produktivitas nggak sampai 1 ton 1 hektar itu. Sementara kalau sawit yang bagus itu ya bisa 2 ton sebenarnya satu hektar 1 bulan. Bisa ya. Jadi itu kendalanya di situ. Saya Baik. pikir. Kita tengahin dulu nih Pak Azmal, gimana nih Pak? Dari dinas nih apa ya? Jadi Pemerintah nih. pas diskusi kita ini disitulah bahwasanya kelembagaan ini sangat Sangat diperlukan. dibutuhkan. Ya. Di Pergub pun sudah dibunyikan juga tentang kelembagaan tadi. Untuk kelembagaan yang belum non swadaya tadi itu, yang belum bermitra tadi itu, untuk pembelian harga, karena mutu TBS-nya itu tuh ada aturannya tadi itu, kalau nggak salah saya pasal 12 ayat 9 tadi itu di Pergub tadi itu ada diatur bagaimana itu tuh untuk harganya tadi itu ditetapkan oleh Kabupaten. kabupaten setempat.
dalam hal ini mungkin Dinas Perkebunan dan Dinas Pertanian di kabupaten-kabupaten setempat. Tetapi langkah mirisnya saat ini sudah ada edaran dari Menteri Pertanian, sudah ditindaklanjuti lagi dari gubernur untuk bupati di kabupaten-kabupaten yang ada. Tapi tadi disampaikan oleh Pak Jupri bahwasanya kenyataan di lapangan dari 1.600 yang ditetapkan masih jauh yang diharapkan lagi dari harga 1.600. Ini kan sangat disayangkan. Tadi itulah himbauan juga dari Apkasindo ke Gapki-nya tadi. Menyampaikan suara. Ya, menyampaikan tadi. Karena tadi saya tangkap tadi dari informasi dari Pak Bambang tadi, yang tergabung di Gapki tadi itu baru 19. Nah, Berarti kan ada sekian perusahaan lagi yang membeli sawit tadi itu yang tidak di dalam anggota Gapki. Inilah bagaimana caranya kita bersama-sama. Ini bukan jadi tidak hanya terkonsentrasi di Gapki aja nih Pak. Ada ya. Jadi bagaimana puluhan, caranya kita 30 bersama-sama. lebih ya. Jadi untuk kepesertaan Gapki itu kan sifatnya sukarela. Ya. Ya kan? Jadi kita tidak juga bisa memaksa, tetapi paling tidak seperti yang saya sampaikan pada Sesditjen waktu kunjungan beliau ke sini beberapa minggu yang lalu, saya sampaikan tim gugus tugas monitoring harga TBS, saya sampaikan pada beliau kalau bisa ada himbauan dari gubernur juga. Jadi supaya perusahaan-perusahaan yang selama ini perusahaan perkebunan yang belum tergabung menjadi anggota Gapki itu bisa bergabung menjadi anggota Gapki. Jadi paling tidak itu nanti kita bisa monitor, bisa menyampaikan, meneruskan informasi dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat itu kan. Selama ini yang kita lakukan seperti itu, Bu. Nah, ini pembinaan kita kepada anggota kita. Baik. Nah, Pak Azmal, untuk yang tidak tergabung anggota Gapki ini pengawasannya gimana dari pemerintah, Pak? Untuk perusahaan-perusahaan ini, Pak? Nah, ini yang ini ya tadi. Kalau untuk perusahaan-perusahaan tadi itu yang tadi pabrik tanpa kebun tadi. Pabrik tanpa kebun tadi itu bagaimanapun pengawasannya tadi itu untuk di provinsi tadi itu tuh ada kewenangannya di kabupaten di ini kan ya tadi. Kabupaten ya, Pak. Karena perizinannya itu perizinannya dikeluarkan oleh bupati. Ya. Dan Gapki sendiri tidak bisa menerima keanggotaan yang contoh ya pabrik yang tanpa kebun, nggak bisa. Jadi pabrik itu harus punya kebun, begitu. Baik, ini banyak nih Pak, ada 20 lebih ya Pak ya, untuk lebih banyak dari Gapki itu sendiri untuk perusahaan-perusahaan yang tanpa kebun tadi. Ya mungkin seperti yang Pak Jupri sampaikan, yang mengambil harga sawit petani dengan harga yang di bawah harga ketetapan dari pemerintah tadi. Iya, betul. 1.600. Jadi di Sumatera Barat kan perusahaan perkebunan itu luasannya sekitar 200.000 hektar. Ya. Sementara yang tergabung di Gapki baru 112.000 hektar. Jadi masih ada sekitar hampir 100.000 hektar yang belum bergabung. Baik. Jadi hendaknya memang nanti ada himbauan. Sementara kami pun sebenarnya sudah beberapa kali berkunjung ya ke perusahaan tersebut untuk bergabung, tapi sampai sekarang memang belum ada niat lah begitu, paling tidak. Baik. Ini tidak terasa kita sudah hampir sampai di penghujung perjumpaan dialog pada sore hari ini, Pak Jupri, Pak Bambang dan juga Pak Azmal. Ini kalau memang realisasinya kita harapkan sebenarnya yang win-win solution lah ya Pak ya. Perusahaan juga senang, petani pun sejahtera sebenarnya dengan hasil perkebunan mereka. Tentunya kita harapkan di bawah binaan dari pemerintah sendiri, dinas ya Pak Azmal. Terakhir sebelum closing statement Pak Azmal, silakan dulu nih Pak Jupri, apa yang ingin sampaikan baik untuk para petani, apa nih sarannya Pak dengan kondisi harga saat ini Pak? Terima kasih. Mungkin saya sampaikan juga ini harapan, ini hati nurani petani barangkali ini. Hati nurani. Sampaikan kepada Gapki, ke perusahaan pabrik, supaya tolonglah diindahkan ini. Indahkanlah imbauan dari Kementerian Pertanian ini. Harga itu dibeli minimal itu 1.600. Itu. Kalau sudah 1.600 dibeli, ini petani sudah mulai ketawa. Nggak jadi mobilnya ditarik lagi nih oleh dealer nih lagi. Anaknya pun bisa sekolah lagi kan itu. Kalau kondisi sekarang sulit. Saya aja sebagai apa? Tetap pinjam inilah. Uang lah untuk sekolah besok. Ini memang terjadi itu Bu. Kenyataannya. Soalnya saya sebagai petani mitra juga, petani swadaya juga Bu. Dua-duanya ya Pak? Kedua-duanya sekarang nih. Yang terasa bagi saya dia mitra. Baik. Saya punya biasanya yang non mitra itu bawa uangnya dari supplier dengan plastik,
dengan plastik dibungkus. Kalau sekarang uang itu dengan ini aja, Bu. Kantong aja, Pak. Kantong aja cukup. Kantong celana ya, Pak. Ini sulit apanya bedanya jauh berbeda 4 bulan lalu dengan saat ini. Itu makanya hitung pemerintah itu saya lihat kalau 1.600 sudah Stabil mulai lah lumayan itu ya. stabil lah. Stabil itu ya, Itu. Pak. Tapi Tapi enggak selanjutnya. Karena kondisi CPO harga CPO dunia itu sekarang memang turun. Memang turun. Itu makanya jadi 1.600 dikasih pemerintah. Kalau CPO itu sampai 20.000 lagi, ya 3.000 di atas 3.000 lagi gitu. Tapi Pak ada sedikit tambahan juga nih Pak untuk gaya hidup petani nih Pak. Kan kemarin itu sempat naik signifikan harga dan ini euforia terlalu besar. Akhirnya setelah ambruk jatuh juga berdampak terhadap perekonomian. Ini gimana nih Pak Jeffrey? Sarannya mungkin untuk para rekan-rekan petani nih Pak. Saran kita ke petani, kalau waktu harga naik itu supaya bisa menyimpan lah. Pikirkan anak sekolah, pikirkan untuk replanting, untuk pupuk. Tapi sebagian ada. Tapi kalau Tidak semua dia ya, Pak. mempunyai 1 hektar, 2 hektar tentu untuk makan dia. Bu. Ya. Tapi kalau sudah mempunyai 5 hektar ke atas, sudah bisa mengumpulkan itulah. Mudah-mudahan petani kita di Sumatera Barat untuk seandainya harga sawit ini meningkat lagi, supaya pikirkan ke depannya, mudah-mudahan bisa karena kebun kita mau replanting, anak kita mau sekolah, ini harus sisihkanlah uangnya nanti pembelian sawit itu untuk biaya personal juga. Jadi ketika harga yang sudah tidak ini lagi, Ya, bisa masih diambil. ada jaga-jaga ya Pak ya. Jaga-jaga, uang jaga. Nggak Kalau terlalu sekarang sulit mungkin sekali. kelebihan apa barangkali? Kegembiraan mungkin. Tapi saya memprediksi harga sawit itu jarang akan anjlok ya. begini. Amin. Semoga menyenangkan petani ya Pak ya. Ya. Pak Bambang silakan Pak Bambang. Dari pengusaha sendiri gimana nih Pak? Ya, kalau dari pengusaha sebenarnya harga TBS itu berkaitan langsung dengan harga CPO Baik. dunia, ya, tidak hanya CPO di sini ya. Jadi kalau harga CPO bagus, otomatis nanti akan mengerek harga TBS. Kemudian juga kami mengharapkan pemerintah membuat kebijakan tuh harus hati-hati. Harus mempertimbangkan segala aspek risiko begitu ya, sehingga tidak terjadi gonjang-ganjing seperti sekarang ini. Karena tahun kemarin kita bagus harga kok, ya kan? Hanya karena gonjang-ganjing minyak goreng, taunya dilarang ekspor. Sebenarnya pemicunya itu saja. Kalau tidak ada larang ekspor, saya pikir nggak ada masalah. Harga sempat menyentuh 4.500 kok, ya kan? Paling tinggi sepanjang sejarah, nggak pernah sebelumnya, ya kan? Kemudian dengan adanya larang ekspor langsung turun. Baik. Jadi Mbak Shirley harus ketahui juga bahwasanya waktu Pak Jokowi membuka kembali keran ekspor 23 Mei itu, ya kan? Itu kita baru bisa ekspor 1 bulan kemudian. Tidak serta-merta bisa ekspor. Baik. Dilarang dibuka keran ekspor besok bisa ekspor, nggak seperti itu. Karena banyak sekali peraturan-peraturan yang harus kita ikuti. DMO, DPO, kemudian kita juga untuk flush out yang 1 juta ton itu yang berlaku sampai akhir Juli ini pun kita mesti dibebani lagi biaya 100 $100 per ton. Baik. Terima Begitu, kasih Pak Bambang. Pak Azman singkat Pak untuk closing statement kita. Ya, terima kasih. Jadi pemerintah dalam hal ini Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumbar yang diberi amanah untuk perlindungan dan pemberdayaan petani sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 2013. Itu tuh kami tetap berupaya bagaimana supaya melindungi petani dan memberdayakan petani. Jadi itulah bersama-sama, baik itu untuk petani sawit tadi atau kebun sawit tadi, kedepannya untuk supaya dapat menikmati harga yang lebih baik. Baik. Jadi bagaimanapun tadi seperti sudah sampaikan Pak Bambang bahwasanya sempat harga itu tuh waktu saya sudah
bergabung di Dinas Perkebunan waktu itu bulan Maret. Baik, terima kasih Pak Hasman, terima kasih Pak Bambang juga ya, Pak Jufri, terima kasih. Semoga diskusi kita nanti menghasilkan ya Pak, ada kesepakatan juga lagi antara petani dan juga pengusaha serta pemerintah bagaimana menengahi agar harga dari TBS sendiri bisa win-win solution. Bermanfaat untuk petani itu sendiri sejahtera dan juga bermanfaat untuk perusahaan itu sendiri. Dan pemirsa, demikianlah dialog kita pada sore hari ini. Saya Serly Zulkarnain mewakili seluruh kerabat kerja petugas undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.